Halo teman-teman dan Ibu dosen, saya Rueben Sabda Falhala dengan NIM 24400 Di sini saya ingin membuat video UTS saya dengan tema pembagian hak bersama. Eh, Hari ini kita akan menyelami topik yang sangat penting dan sering menjadi pemicu sengketa keluarga. Eh, Bagaimana cara membagi tanah yang kepemilikannya terdaftar atas nama lebih dari satu orang. Eh, Kalau misalkan kalian punya sertifikat tanah warisan atau apa gitu, coba dicek. Kalau misalkan di kolom pemilik tercantum namanya lebih dari satu orang, kayak ada A, si B, si C, si D. Kalau iya, berarti itu tanahnya sedang dalam status hak bersama atau atas tanah. Status hak bersama atas tanah. Ini adalah kondisi di mana satu bidang tanah dipegang secara kolektif bersama-sama. Kepemilikan bersama tanpa pembagian yang jelas seringkali membatasi pemanfaatan tanah. Mau dijual sulit, mau dijaminkan ke bank juga repot karena harus persetujuan semua pihak. Nah, solusi hukum buat mengakhiri status ini adalah melalui Akta Pembagian Hak Bersama atau yang biasa disingkat APHB. Dalam 15 atau 20 menit ke depan, kita akan bedah tuntas mulai dari dasar hukum, prosedur, hingga jebakan pajak yang harus dihindari. Sekarang kita mulai dari dasarnya dulu. Dalam hukum agraria, hak bersama umumnya timbul dari peristiwa warisan. Ketika seorang pemilik atas tanah meninggal, sertifikatnya dibalik dari nama pewaris ke seluruh ahli waris secara bersama-sama. Ini berarti secara hukum setiap ahli waris memiliki bagian yang tidak terbagi atau ideal atas seluruh bidang tanah tersebut. Tujuan dari APHB ini itu untuk mengkonversi kepemilikan kolektif ini menjadi kepemilikan individu. Jadi dari kepemilikan bersama jadi punya sendiri. APHB ini adalah akta otentik yang secara tegas menyatakan adanya kesepakatan di antara para pemegang hak bersama atau para ahli warisnya mengenai cara pembagiannya. Jadi akta itu berfungsi untuk yang pertama ada memastikan berapa luasan dan batas-batas yang diterima oleh masing-masing pihak. Terus yang kedua, menyatakan pelepasan hak oleh sebagian pihak kepada pihak lain jika pembagiannya tidak sama rata. Perlu dicatat kalau APHB ini harus dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau disingkatnya PPAT. Bukan notaris biasa karena eh, dia tuh dasar untuk pendaftaran dan pemecahan bidang tanah di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kekuatan hukum APHB itu sangat kokoh, kuat dia. Payung utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya di pasal 51. Pasal 51 PP 24 1997. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa pembagian hak bersama hanya didaftarkan di BPN berdasarkan Akta PPAT yang membuktikan kesepakatan pembagiannya. Kapan APHB ini dibuat? APHB itu hanya dapat dibuat setelah sertifikat tanah sudah terdaftar atas nama seluruh ahli waris secara bersama-sama. Jika sertifikat masih atas nama almarhum atau pewaris, kalian harus melalui langkah pertama, yaitu balik nama waris normal ke nama seluruh ahli waris, baru kemudian membuat APHB. Jika
kalau kalian berencana langsung menjual ke pihak ketiga, kalian nggak perlu APHB, cukup balik nama waris ke semua ahli waris, lalu eh, seluruh ahli warisnya itu mendatandatangani akta jual belinya. Terus prosedur rinci tahapan pembuatan APHB. Proses proses prosesnya tuh membutuhkan ketelitian dan koordinasi. Jadi tahapan-tahapannya tuh dilakukan di kantor PPAT sama BPN. Yang pertama tuh tahapnya kesepakatan damai. Tahap ini tuh fondasi. Jadi seluruh pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat itu wajib sepakat 100% mengenai skema pembagian. Kesepakatan ini mencakup luasan, lokasi, kalau tanahnya dipecah, atau nilai ganti rugi kalau ada yang melepas haknya. Jika ada satu ahli waris yang tidak setuju, proses APHB ini mandek dan jalan keluarnya hanya melalui gugatan perdata di pengadilan. Terus yang kedua tuh persiapan dan pengecekan dokumen. Jadi kalian tuh kumpulin semua dokumen penting kayak sertifikat asli, KTP, KK, kartu keluarga semua pihak, terus surat keterangan waris, dan bukti lunas pajak bumi dan bangunan PPBB. Terus tahun berjalan, PPAT akan melakukan pengecekan sertifikat ke BPN untuk memastikan status tanah clear atau tidak dalam sengketa atau pemblokiran. Jadi terus yang ketiga tuh pembuatan dan penandatanganan APHB. Setelah dokumen clear, PPAT merumuskan draft APHB. Seluruh pihak harus hadir dan menandatangani akta tersebut di hadapan PPAT. Akta ini harus mencantumkan secara detail porsi dan batas pembagian yang disepakati. Terus yang keempat tuh pengajuan pengukuran dan pemecahan bidang. PPAT mengajukan permohonan ke kantor pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang dan pemecahan bidang. Lalu petugas BPN akan turun ke lapangan untuk mematok batas-batas baru sesuai isi APHB. Terus yang kelima itu penerbitan sertifikat baru. Jadi BPN tuh bakal menerbitkan surat ukur yang baru untuk setiap bidang tanah hasil pemecahan. Terus setelah semua biaya termasuk pajak lunas dibayar, BPN tuh bakal membatalkan sertifikat induk yang lama dan menerbitkan sertifikat individu yang baru atas nama masing-masing pemegang haknya atau pihak-pihaknya. Terus membedah aspek pajak BPH, TB, dan PPH yang menyertai APHB. Bagian ini tuh jebakan yang paling sering kelewatan nih, kayak pajak. Meskipun itu adalah pembagian antar ahli waris, proses APHB tetap dihitung sebagai peralihan hak dan memiliki konsekuensi pajak. Ada yang namanya pajak penghasilan, PPH final. PPH pada dasarnya tuh dikenakan kepada pihak yang mengalihkan hak atau yang dianggap menjual. Dalam APHB, PPH bisa timbul jika pembagian yang dilakukan tidak proporsional sesuai porsi waris dan ada pihak yang menerima kompensasi uang dari ahli waris lain. Namun, untuk warisan murni atau dibagi sesuai porsi hak waris yang ideal, umumnya PPH ini dikecualikan. Jadi umumnya PPH itu dikecualikan.
penting buat memastikan status pengecualian ini di kantor pajak. Terus ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. BPHTB itu adalah pajak yang dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak dalam warisan. Terus di dalam warisan itu terdapat peraturan yang memberikan pengurangan 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. Contohnya, kalau kalian menerima waris seperempat bagian tanah, namun APHB Anda mendapatkan 3/4 bagian karena ahli waris lainnya melepaskan haknya kepada Anda, maka Anda wajib membayar BPHTB atas 2/4 bagian tambahan yang kalian peroleh, meskipun dengan potongan 50% khusus warisan. Intinya tuh APHB sering menimbulkan biaya dan pajak yang harus disiapin gitu. Pastikan kalian tuh konsultasi sama PPAT atau notaris mengenai simulasi pajak sebelum melangkah jauh. Terus ada satu akta lain yang mirip tapi beda fungsinya, yaitu APHW atau Akta Pembagian Hak Waris. Jadi APHW itu dibuat sama notaris, bukan PPAT. Kondisi APHW ini dia tuh digunakan pada saat sertifikat masih atas nama pewaris, tanda kurung almarhum. Tujuan APHW ini fungsinya tuh untuk jalan pintas, untuk langsung membalik nama dari pewaris ke satu orang ahli waris saja yang ditunjuk jika ada kesepakatan bahwa tanah itu jatuh ke satu ahli waris. Sedangkan APHB ini dibuat oleh PPAT dan digunakan saat sertifikat itu sudah atas nama seluruh ahli waris, hak bersama. Jadi dimiliki oleh secara kolektif gitu. Dan tujuannya adalah memecah. Tujuannya tuh memecah secara fisik atau membagi porsi kepemilikan di antara para ahli waris itu. Nah, jadi pembagian hak bersama melalui APHB itu adalah langkah hukum yang terstruktur untuk mengubah status kepemilikan kolektif menjadi kepemilikan perorangan atau individu atau satu orang doang yang jelas dan berkekuatan hukum. Kuncinya adalah kesepakatan bulat di antara para pihak atau para ahli waris yang mengikuti prosedur perpajakan yang benar. Jadi kalian jangan biarin tanah warisan kalian jadi sumber sengketa. Urus, amankan, dan dapatkan kepastian hukumnya. Udah, mungkin sekian itu aja dari vlog dari saya. Sekian, saya Rueben Sabda Valhalla, NIM 24400 560. Kalau ada salah kata mungkin mohon dimaafin. Sekian itu aja dari saya. Terima kasih.